Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala isanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah untuk kita haturkan pertama kali melainkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia, terlebih kenikmatan yang berkaitan dengan hati kita berupa manisnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah yang saya cintai karena Allah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita juga ingin bersyukur kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah memberikan kita taufik untuk berusaha beribadah dan mentaati Allah di hari-hari terbaik dunia, di 10 hari awal bulan Zulhijjah, yang puncaknya kita berjuang di hari Arafah, hari yang sangat agung, hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka Jahannam. Kemudian Allah pun memberikan kita rezeki untuk kita berbahagia. Rezeki berupa kesenangan, kegembiraan di hari raya Idul Adha. Dan kita harus tahu apa yang sebenarnya kita rayakan di hari itu. Apa yang sebenarnya kita rayakan, sampai-sampai sebagai bentuk syukur kita kepada Allah di hari itu, kita pun menyembelih hewan kurban. Ya, banyak yang mengira bahwa yang kita syukuri di hari Idul Adha adalah daging kurbannya, adalah penyembelihannya. Padahal penyembelihan itu sendiri adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Maka pertanyaannya, apa yang kita syukuri, apa yang kita bahagiakan kemarin di hari raya Idul Adha? Tidak lain adalah merayakan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan yang Allah janjikan di hari Arafah, ampunan yang Allah janjikan di puasa Arafah, ampunan yang Allah janjikan di balik kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian PR berikutnya para jamaah,
Yang harus kita ketahui adalah ya bahwa yang lebih berat daripada beramal adalah menjaga amal itu sendiri. Dan kita sudah belajar di kitab ini di awal-awal bahwa yang paling berat daripada beramal adalah menjaga amal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan dari hambanya yang bertakwa. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, barang siapa yang di hari-hari ini ternyata ketakwaannya kurang atau bahkan kebalikan daripada ketakwaan, itu menunjukkan amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka para jamaah masih ada waktu. Kita perbaiki diri kita, masih ada bulan Zulhijjah. Sisa bulan Zulhijjah adalah hari-hari haram, bulan haram. Maka perbaiki dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, termasuk kebohongan adalah kita memohon ampunan tapi kita merobek sendiri ampunan tersebut. Termasuk kebohongan adalah kita mendambakan surga tapi ternyata amalan kita adalah amalan penghuni neraka. Waliyadzubillah. Baik para jamaah saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dan satu poin lagi ya. Berhubung masih di bulan Zulhijjah dan Idul Adha maupun 10 hari awal Zulhijjah identik dengan salah satu daripada rukun Islam yaitu ibadah haji, maka para jamaah sangat dengan diharapkan untuk mulai dari detik ini memohon sesungguh-sungguhnya kepada Allah agar dipanggil menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kecelakaan bagi seorang mukmin adalah dia memustahilkan panggilan Allah. Dia menganggap jauh ijabah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sebuah kejahatan adalah di mana seorang muslim tidak bercita-cita dengan sungguh-sungguh untuk beribadah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mekah dan Madinah adalah pusat Islam. Di sanalah Nabi Muhammad berjuang. Di sanalah Islam tumbuh. Di sanalah tetesan darah kemudian tetesan air mata menjadi satu. Di sanalah banyak saksi-saksi bisu yang menunjukkan akan benarnya agama Islam, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ibadah haji dan sungguh dua masjid yang mulia, dua tanah suci yang mulia adalah syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membesarkan, mengagungkan, merindukan syiar-syiar tersebut, itu bukti akan ketakwaan hatinya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah, merindukan syiar-syiar Allah, mendambakan syiar-syiar Allah, menjaga syiar-syiar Allah, mempertahankan syiar-syiar Allah, memperjuangkan syiar-syiar Allah, itu bukti akan bersihnya hatinya. Itu bukti akan ketakwaan hatinya, itu bukti akan ketulusan hatinya. Haji dan umrah murni panggilan Allah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wafdullah." Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang yang berumrah adalah tamu Allah. Da'ahum fastajabuhu. Allah panggil mereka, Allah undang mereka, mereka pun menyambut panggilan Allah. Sa'aluhu fa'atahum. Mereka meminta semuanya di hari itu kepada Allah, maka Allah pun kabulkan semua keinginan mereka. Jangan pernah anggap jauh ijabah Allah. Mulai kita tulus memohon, mulai kita merintih dan meronta-ronta kepada Allah di dalam doa kita, merengek kepada Allah dengan tulus, dan buktikan ketulusan itu dengan menjaga ketakwaan, insyaallah ijabah Allah sangat dekat. Insyaallah ijabah Allah sangat dekat. Ya. Baik,
Kita lanjutkan pelajaran kita para jamaah. Dan pelajaran kita pada malam yang berbahagia ini masih melanjutkan sebuah pembahasan yang sangat indah. Kita masih membahas tentang wasiat yang ke berapa jamaah? 4 ya. Dari wasiat yang disampaikan oleh Nabi Yahya alaihi salam. Pertama, wasiat tentang tauhid. 2, wasiat tentang salat. 3, wasiat tentang puasa. Yang keempat, wasiat tentang zakat atau sedekah. Nanti yang terakhir baru wasiat tentang zikir. Ya. Nah, di sela-sela pembahasan tentang sedekah atau zakat ini, ya. Dan di bagian akhirnya, khususnya di bagian akhir dari pembahasan sedekah ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan sebuah pembahasan yang sangat indah lagi menyentuh, yaitu sebuah pembahasan yang mengajak kita untuk menjadi orang yang dermawan lagi berhati baik, menjadi orang yang mudah ringan tangan menebarkan kebaikan. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa dermawan ada 2. Pertama, dermawan ya dari apa yang ada di tangan manusia, tidak butuh dengan apa yang ada dimiliki oleh orang lain. Ini yang disebut dengan qanaah, zuhud. Kemudian yang kedua, dermawan yang kedua adalah memberikan apa yang ada di tangan kita. Yang pertama, tidak meminta apa yang di tangan orang. Yang pertama, tidak menginginkan, tidak meminta yang ada di tangan orang. Yang kedua, apa tadi? Memberikan apa yang ada di tangan kita. Ini dermawan para jamaah. Dan semua kita berpotensi untuk dermawan. Jadi tidak ada lagi stigma bahwa dermawan hanya berkaitan menyerahkan saja. Tapi termasuk daripada dermawan juga adalah qanaahnya kita, zuhudnya kita dari apa yang dimiliki orang lain. Tidak sakit hati kawan kita tidak bisa bantu. Tidak sedih apabila tidak ada yang peduli sama sekali sama kita. Tidak sedih. Manusia jamaah, subhanallah. Seorang insan tidak ada yang disakitkannya dari perkara dunia ini. Seorang mukmin yang berjiwa hanif tidak ada yang dipedihkannya dari hubungannya dengan sesama manusia. Makanya kita lihat manusia-manusia yang berhati lapang, yang memiliki hidup paling bahagia di muka bumi ini. Setelah para nabi dan rasul, setelah para sahabat. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Subhan, kurang bahagia apa jamaah walaupun meninggalnya di penjara? Kurang bahagia apa dia? Musuh sampai mencintai dia. Dia menghalalkan semua masalah yang ada, kezoliman orang yang diberikan kepada beliau selagi bukan berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau halalkan. Tapi apabila itu berkaitan dengan agama Allah, maka beliau berjihad baik dengan pedang maupun dengan pena beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya menjadi saksi bagaimana kelapangan hati beliau. Dan kita ingin seperti itu. Apa-apaan hidup dengan penuh penyakit hati. Apa-apaan hidup dengan penuh ketidaknyamanan, hasad, iri dengki, kebencian kepada kaum muslimin. Subhanallah, ya. Nah, kemudian kita belajar bahwa siapa yang berbuat baik, yang berbuat kasih, maka Allah pun akan berbuat demikian kepadanya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung amalan seorang hamba. Ya, kemudian kita udah baca beberapa dalil, kita udah baca beberapa kalimat-kalimat yang sangat indah dari beliau rahimahullah. Seperti kemarin ya, sesungguhnya Allah Rabb yang Maha Kasih mencintai orang-orang yang suka mengasihi. Ya, dan Allah akan mengasihi hamba-hambanya yang suka mengasihi. Allah Rabb yang Maha menutup aib, mencintai hambanya yang menutup aib saudaranya, dan seterusnya. Ini paragraf ini kalau kita baca jamaah malunya minta ampun. Karena ternyata apa yang kita amalkan dan apa yang kita simpan di dalam kolbu kita
tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, hati kita sakit, hati kita panas, hati kita masih ada dendam, hati kita masih ada benci, hati kita masih ada kezaliman, perbuatan kita tidak sesuai, kita membalas keburukan dengan keburukan yang semisal bahkan lebih buruk. Ya, kita tidak sabar terhadap ujian, kita tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan dengan keburukan. Subhanallah. Nah, kemudian ada kalimat yang bagus kemarin dan kita ulang dari sini ya. Beliau rahimahullah berkata, "Wa man amala khalqahu bi sifatin amalahu Allah taala bi tilka sifati bi ainiha fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memuamalahi hambanya Allah dengan sebuah sifat, maka Allah akan memuamalahinya dengan sifat itu sendiri. Sama nama, tapi ingat beda hakikat. Nama boleh sama jamaah, manusia memiliki sifat dan Allah pun memiliki sifat, tapi ingat hakikatnya berbeda. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya di antara dalil utama yang menjelaskan akan perbedaan hakikat sifatnya Allah adalah walillahil matsalul a'la. Allah lah pemilik sifat-sifat yang termulia, tertinggi, tersempurna. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang setara dengan Allah, dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Nah, manusia melihat, manusia mendengar. Allah juga mengatakan bahwa Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Tapi di ayat sebelumnya tidak Allah bilang tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kembali lagi kepada pembahasan, apabila kita bermuamalah kepada hamba Allah dengan sebuah sifat, dengan sebuah akhlak, dengan sebuah muamalah, dengan sebuah perbuatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan kita demikian pula. Barang siapa yang mengasihi, dia dikasihi. Barang siapa yang dimaafkan, dia dimaafkan. Barang siapa yang gemar berbuat baik, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Di mana? Di dunia, bahkan bonusnya di akhirat. Makanya kemarin kita selipkan sebuah pembahasan, sebuah kalimat. Sejatinya seorang mukmin ketika dia bermuamalah dengan mukmin yang lain, hatta manusia umumnya, dia niatkan sedang bermuamalah dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, apa yang kita lakukan kepada makhluk yang lain sejatinya adalah kita berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seakan-akan ketika kita berbuat baik, bang nih air putih bang, dalam hati kita bilang, ya Allah, engkau nyuruh hamba berbuat baik, ini hamba lakukan ya Allah. Seperti itu. Jadi jadikan muamalah kita kepada sesama hamba, kita niatkan bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hamba-hamba mukmin penghuni surga ketika mereka di dunia, mereka bermuamalah karena siapa? Karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan kalian makan karena siapa? Karena kalian apa? Karena Allah. Karena Allah. Itulah sifat seorang mukmin. Dia tidak butuh balasan, dia tidak butuh pujian, tidak sakit hati. Itu mukmin. Muslim seperti itu para jamaah. Subhanallah, ya. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian kemarin disampaikan hadis, man satara musliman satarahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.
Wa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu ta'ala anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada di dunia, maka Allah akan lepaskan dia daripada kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu ta'ala alaihi hisabah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan hisabnya. Subhanallah. Niatkan sekali lagi jamaah. Jadi itu inti kalimat kita dalam beberapa pembahasan ini. Niatkan muamalah kita dengan makhluk sejatinya adalah muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar tidak kecewa. Itulah caranya. Biar tidak kecewa. Ini dikit-dikit kecewa. Manusia tempatnya kecewa. Tanamkan itu. Manusia tempatnya kecewa, dunia tempatnya kecewa. Satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan kita adalah Allah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Di antara dalil yang beliau bawakan, nah ini pembahasan sekarang. Bismillah. Alhamdulillah. Beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Ya. Nabi SAW bersabda, man aqala nadiman aqalahu Allah Ta'ala asratahu. Subhanallah. Ya. Barang siapa, ini dalam bab muamalah jual beli, barang siapa yang menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli yang tidak jadi beli. Bayangkan, kita jual beli, senangnya bukan main ketika barang kita dibeli. Apalagi lagi butuh-butuhnya itu. Apalagi marginnya besar, nominalnya besar. Udahlah senang, dapat untung. Sebaliknya, kita tidak mau kesempatan itu hilang. Ya benda? Ya benda? Ya, contoh kalau misalnya umroh. Dapat jamaah, wah senangnya, Masya Allah. Mohon maaf Ustaz, tidak jadi. Atau mohon maaf Ustaz, pengen dengan travel yang ini saja, karena ustadznya ini, karena fasilitasnya ini. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Nabi, barang siapa yang menerima kembalian barang yang dikembalikan oleh pembeli, ya, kepadanya, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya dan kesulitan-kesulitannya. Subhanallah para jamaah. Allah terima. Ya, Allah terima kesalahan-kesalahannya. Ya, maka ini dahsyat para jamaah. Ketika kita terjadi keadaan seperti itu, ingat hadis ini. Ya Allah, ini margin 1M depan mata nih. Ya, tidak jadi pula. Tidak jadi pula. Dan ingat hadis ini. Kita relakan, kita ikhlaskan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaminkan ampunannya untuk kita. Dan adakah yang lebih berharga selain ampunan Allah? Tidak ada. Sekali lagi jemaah, ada tidak yang lebih berharga dari selain ampunan Allah? Bahkan dari berbagai macam kebaikan akhirat dan kenikmatan akhirat, di antara kenikmatan yang Allah spesialkan adalah Allah selamatkan hamba dari neraka. Dalilnya apa? Doa yang harusnya di hari tasyrik kita baca. Doa apa jemaah? Doa apa? Di hari-hari tasyrik kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Rabbku, berikanlah kebaikan, semua kebaikan untuk kami di dunia, dan semua kebaikan untuk kami di akhirat. Makanya doa ini dibilang doa sapu jagat, karena mencakup semuanya, mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak ada doa paling umum dibandingkan doa ini. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat. Terus waqina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya,
Bukankah dilindungi kita dari siksa neraka termasuk kebaikan akhirat? Ya apa tidak? Nah, kenapa disebut tersendiri oleh Allah? Ini menunjukkan bahwasannya nikmat diselamatkan dari neraka, nikmat ampunan termasuk nikmat paling spesial di antara nikmat-nikmat akhirat. Bahkan demi Allah, kita tidak akan mungkin bisa masuk surga kecuali dengan ampunan Allah. Bahkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, wala ana, bahkan aku pun tidak bisa masuk surga, amalku tidak bisa masuk surga, illa an yataghammadiyallahu birahmatihi, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, barulah bisa masuk surga. Kita tidak bisa membeli surga dengan amal kita. Allah tidak butuh amal kita. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Allah yang menciptakan kalian, Allah pula yang menciptakan perbuatan kalian itu. Kalian bisa sujud, kalian bisa ruku, kalian bisa tahiyat, semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak butuh pada dasarnya kepada kita. Maka dari sini para jamaah, kita mengerti betapa agungnya rahmat dan ampunan Allah, betapa besarnya kadar, betapa berharganya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, beliau membawakan dalil yang lain, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu, adallahu Allah taala fi dhilli arsyihi." Ini subhanallah. Ya, barang siapa yang memberi tempo, memberi tangguh kepada orang yang kesulitan membayar, atau bahkan memaafkan hutangnya, memaafkan tanggungannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Subhanallah. Jadi barang siapa yang memberi tangguh, ya apalagi bisa membebaskan. Tapi ingat, dalil ini, hadis ini adalah hadis yang menjadi motivasi untuk pemberi hutang, bukan untuk orang yang berhutang. Bahaya, Bang. Nabi bilang, ya barang siapa yang membebaskan hutang, Allah ini kasih naungan di arsy. Oh, ini bahaya, nanti ngenyat, ngutang lagi ke tempat lain. Ya, kita wasiat para jamaah, hati-hati dengan hutang. Hutang itu berat. Nabi tidak mau menyolatkannya. Penghalang daripada masuk surga adalah hutang. Ingat kan, ada dua dosa yang Allah tidak akan mengampuninya. Pertama apa? Syirik kalau tidak ditaubati. Kedua, hak manusia yang tidak halalkan. Hati-hati dengan dua dosa ini. Subhanallah, ya. Jadi sekali lagi, barang siapa yang memberi tempo tangguh kepada orang yang kesulitan punya hutang, dan kita memohon kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal daripada perkara yang haram, ya, dan cukupkan kami dengan pertolonganmu dari semua makhluk selainmu. Semua makhluk. Ini doa minta dilunaskan hutang, jemaah, hafalkan. Subhanallah. Hutang di antara kesedihan dunia paling sedih. Makanya dari sini kita harus saling mengingatkan, hati-hati dengan hak sesama manusia, khususnya sesama kaum muslimin. Ya, subhanallah, haula wala quwwata illa billah. Nah, barang siapa yang seperti itu, Allah akan berikan naungan arsy-Nya kepadanya di hari kiamat. Nah, kita lihat bagaimana tafsir daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah terhadap hadis ini. Bagaimana penjelasannya? Beliau rahimahullah mengatakan, li'annahu lamma ja'alahu fi dhillil inzari was sabri wa najjahu min harril mutalabati wa hararati takallufil ada'i ma'a usrati wa ajzihi. Sesungguhnya orang yang meminjamkan uang tadi, ya, tatkala dia menjadikan orang yang kesulitan tadi di bawah naungan apa?
Naungan Tempo, Masya Allah, Tempo itu perumpamaan naungan, kata beliau. Naungan Tempo dan naungan kesabaran, ya. Bahkan dia pun menyelamatkan orang yang kesulitan tadi dari panasnya tagihan. Tagihan tuh panas ya mah. Subhanallah, berat. Ya, semangat bekerja para jamaah. Semangat bekerja, cari nafkah. Nafkah adalah jihad bagi keluarga kita. Bahkan hak di antara hak anak dan istri kita. Ya, subhanallah, semangat kerja. Jualan, dagang, ya, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Dan panasnya tuntutan untuk menunaikan di saat yang bersamaan dia sedang kesulitan dan lemah, tidak mampu. Subhanallah, banyak kaum muslimin dia tidak mampu bukan karena sengaja, tapi memang tidak mampu, segitulah batasannya. Ngutang beras 10.000 ke warung bukan karena dia sengaja pengen berutang, tapi begitulah dia udah kerja keliling-keliling jual kardus segala macam, dapatnya cuma 5.000. Subhanallah. Ya, maka apa? Najjahullahu ta'ala min harris syamsi yaumal qiyamah ila dhillil arsy. Maka Allah menyelamatkan orang yang memberikan tangguh tadi, orang yang membebaskan orang yang kesulitan tadi dari panasnya matahari di hari kiamat. Ingat, di padang mahsyar matahari didekatkan. Allah selamatkan dia dari panasnya matahari, yang mana keringat sampai menutup seorang insan. Ada yang sampai lututnya, sampai perutnya, bahkan menutup semua dirinya, tergantung kadar dosanya. Ya, maka Allah lindungi dia dari panasnya matahari di hari kiamat. Di bawah apa? Di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adakah makhluk yang lebih besar daripada arasy-Nya Allah? Tidak ada. Besar arasy-Nya Allah. Bayangkan, arasy yang sebesar itu, arasy yang seluas itu, arasy yang seagung itu ternyata tidak bisa menaungi kita. Atau ternyata kita tidak berada di naungan arasy yang sangat agung tersebut. Itu menunjukkan betapa buruknya kita para jamaah. Arsy yang seagung itu ternyata tidak ada tempat bagi kita untuk mendapatkan naungannya. Maka buru naungan itu. Maafkan kaum muslimin. Berikan kemudahan kepada kaum muslimin. Bantu kaum muslimin. Apalah 5.000, apalah 10.000, apalah 50.000. Apa yang mampu kita berikan, berikan kepada kaum muslimin, ya. Dan ingat, kita sedang menanti naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian wa kadzalikal haditsul ladzi fi Tirmidzi wa ghairihi, dan demikian pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selain beliau, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fi khutbatihi yauman, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah suatu hari seraya bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai sekalian manusia yang mengaku beriman hanya dengan lisannya saja, walam yadkhulil imanu ila qalbihi, dan keimanan tersebut tidak masuk ke dalam hatinya. Ini singgungan oleh Nabi kepada siapa? Orang-orang munafik. Mengaku Islam tapi tidak masuk ke dalam relung kalbunya. Subhanallah. Apa pesan beliau? La tu'dzul muslimin. Janganlah kalian mengganggu kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan sayangnya Nabi kepada kaum muslimin. Hari ini manfaat apa yang sudah kita berikan? Manfaat apa jamaah yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita berikan untuk kaum muslimin? Masih banyak yang tidak paham. Masih banyak yang tidak ngerti. Sebagaimana kita mendapatkan hidayah dengan nikmat, dengan lembut. Usahakan itu untuk mereka. Apa yang sudah kita berikan untuk kaum muslimin? Lihat pesan Nabi, jangan ganggu kaum muslimin.
Jangan ganggu kaum muslimin. Betapa cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin. Tidak ada lagi sekarang cerita soft itu renggang sedikit mata kita sakit. Bukan lagi sakit hati, sakit mata. Ngapa bapak ini kok tidak nempel? Tidak batal solat jamaah. Masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah fiqhiyah, ijtihadiyah, perkara yang luas jangan dipersempit. Solat di kampung kunut jamaah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Misi kita besar. Dakwah kita harus mencakup semua kaum muslimin. Tidak ada yang namanya dakwah eksklusif, tidak ada. Tidak ada para jamaah. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Terus kata beliau, sedih sekali hadis ini. Wala tatabba'u auratihim, dan jangan kalian korek-korek aurat-aurat, aib-aib kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Sesungguhnya barang siapa yang mengorek aurat aib saudaranya, maka sungguh Allah akan korek aibnya. Subhanallah. Para jamaah, ya jangan korek-korek aib saudara kita. Namanya kita berkawan biasa. Ada yang lagi galau biasa, cerita kepada kita biasa. Aduh, si fulan tuh, apa ya? Dengarkan saja. Jangan disambung. Ya. Enggak pakai ya. Tahzir aja ya. Ya menyimpang lah ya. Subhanallah, jangan. Jangan jadi aunan lisyaitan, jadi budaknya syaitan, pembantunya syaitan untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Kita ini bersatu nih berat para jamaah, jangan dipecah. Subhanallah, ya, urusan mengkafirkan, menyesatkan, mengeluarkan seseorang dari sunnah, ya, berat. Memvonis orang soleh atau toleh, berat. Kewajiban kita hanya menyampaikan, mengingatkan, berakhlak dengan akhlak yang baik. Apalagi kalau kita bukan ustadz. Subhanallah. Ya, ini lagi heboh masalah ngantar jong. Ya, debat di medsos, banyak yang debat. Ustadz, bukan. Apa yang mau kita berikan jemaah? Biarkan para ustadz yang berbicara. Doakan kaum muslimin. Banyak yang tidak paham. Ini udahlah, syirik, mau keluar dari Islam, bodohnya abang itu. Apa kalimat seperti ini? Untuk apa? Apa manfaatnya? Taruhlah orang tersebut memang jahil, memang bodoh. Kewajiban kita apa? Sampaikan dengan yang baik. Ud'u billati ahsan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wal hasanah. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan cara yang indah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, apalagi kawan debatnya neaki-neaki, makin dibantai, jangan. Sedih ya, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian subhanallah, wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi. Dan barang siapa yang apabila Allah sudah mengorek-ngorek aibnya, maka Allah akan permalukan dia. Allah akan tampakkan aibnya tersebut walaupun berada di kolong rumahnya. Allah tampakkan walaupun aib itu di kolong rumahnya, Allah tampakkan. Maka hati-hati jamaah dari aib kaum muslimin. Apa ya, abangnya dah mulai berubah, tanggupan jenggotnya makin mendek, jangan kepo. Entah memang mungkin terbakar, kita tidak tahu. Atau memang istrinya lagi ngambek dicukur sama istri, kita tidak tahu. Ada tidak kayak gitu? Oh, ada, banyak. Pernah ya ada, subhanallah, salah satu kawan ya, masya Allah baik orangnya, sekali nengok kok pendek sekali jenggotnya ini. Hati itu meronta-ronta, penasaran, tapi tahan, jangan masuk urusan pribadi orang, kita tidak tahu. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Fakama tadinu tudanu, maka sebagaimana engkau berbuat, maka seperti itulah engkau diperbuat. Wa kun kaifa syi'ta, dan jadilah engkau sebagaimana engkau mau.
Kata beliau, fa innallaha ta'ala laka kama takunu anta lahu wa li'ibadihi. Maka sesungguhnya Allah akan berbuat seperti itu kepadamu sebagaimana kamu seperti itu kepada Allah dan kepada hamba-hambanya. Jemaah, ya, walamma adharul munafiquna al-islam wa asarrul kufra adharallahu ta'ala lahum yaumal qiyamah nuran 'alas sirat. Maka tatkala orang-orang munafik menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, maka Allah tampakkan cahaya kepada mereka di hari kiamat di tengah-tengah sirat. Subhanallah, Allah ingin menipu mereka. Subhanallah, Allah ingin berbuat makar kepada mereka. Karena mereka menipu Allah dan menipu kaum muslimin, dan Allah tidak bisa ditipu. Ya, wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka. Ya. Kemudian wa adhara lahum annahum yajuzuna sirat. Allah tampakkan kepada orang-orang munafik tadi seakan-akan mereka bisa melewati sirat. Senang bisa lewat. Bisa lewat. Ternyata apa? Wa asarra lahum an yutfi'a nurahum. Allah sembunyikan dari mereka untuk menyembunyikan cahaya mereka, atau bahasa lainnya Allah diam-diam menyembunyikan cahaya mereka. Bayangkan di tengah sirat yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan di kiri kanannya ada kalalib, di bawahnya neraka jahanam. Sirat, jamaah, dikala genting dan sangat berat, sangat menakutkan kala itu. Siapa yang tidak butuh cahaya? Siapa yang tidak butuh petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak butuh? Maka orang munafik senang ketika dia melihat ada cahaya. Ternyata di tengah-tengah jalan yang seperti itu mengerikannya, cahayanya hilang. Wa an yuhala bainahum wa baina qat'is sirat jazaan min jinsi a'malihim. Maka Allah pun halangi mereka dan halangi dari melintasi sirat sebagai balasan atas jenis perbuatan mereka sendiri yang telah mereka lakukan. Maka hati-hati jamaah. Kemunafikan, ingat, kemunafikan itu ada dua. Ada yang akbar, ada yang asgar. Yang besar mengeluarkan seseorang dari Islam, yang asgar tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi walaupun tidak mengeluarkan orang dari Islam, dia disebut memiliki secuil sifat kemunafikan, yang lama-lama bisa mengantarkannya kepada kemunafikan yang akbar. Di antaranya sifat apa? Pembohong. Suka bohong, bohong, janji manis, bohong. Subhanallah. Ya, maka ini teguran bagi kita. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.